Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi usaha Jepang menarik simpati rakyat. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Kadia Joy Ramadi dari absen 12. Saya Mustafa Kamal Bisri, Arun 14, Nama saya Muhammad Zaki Amar, absen 17. Nama saya Faisal Nurhadi Madius, absen 10. Nama saya Anggita Purwanti, absen 5. Dan saya adalah Kuncinta Rafibi, absen 1. Pada video kali ini materinya meliputi tujuan Jepang memerlukan simpati rakyat Indonesia, gerakan 3A, organisasi buatan Jepang di Indonesia, dan yang terakhir pembentukan BPKI. Alasan awal Jepang memerlukan simpati. Nah, jadi Jepang memerlukan simpati dan dukungan dari Indonesia pada masa penjajahan karena beberapa alasan strategis dan politis. Terutama selama Perang Dunia Kedua. Ada beberapa alasan utamanya, seperti menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang. Lalu, menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif rendah. Nah, jadi Jepang mencapai tujuan tersebut menggunakan beberapa propaganda. Salah satunya memperbolehkan pengibaran bendera Indonesia dan melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia. Mengaku sebagai saudara tua bagi bangsa-bangsa di Asia termasuk Indonesia. Jepang berjanji akan membebaskan Asia dari penindasan bangsa Barat. Hal ini berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia, bahkan kedatangan Jepang disambut baik. Jepang memperkenalkan semboyan yang dibuatnya. Semboyan itu disebut dengan gerakan 3A, yang berbunyi Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Keempat, memperbolehkan pengibaran bendera Indonesia. Indonesia diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimi Gayo. Akan kemerdekaan di bawah pimpinan pemerintah Angkatan Laut dan Nippon pada tanggal 6 bulan 5 telah kembali di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari mulia Shosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita Sang Merah Putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang tinggi, yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanahku Jakarta, Jakarta kita.
Gerakan 3 yaitu propaganda yang dibuat oleh Jepang saat Jepang menduduki Indonesia pada Perang Dunia II. Gerakan ini diperkenalkan pada tahun 1992 dengan tujuan menarik simpati rakyat Indonesia mendukung pemerintahan Jepang. Slogan gerakan 3A yaitu 1. Jepang pemimpin Asia. Dan yang kedua, Jepang pelindung Asia. Yang ketiga, Jepang cahaya Asia. Tujuan gerakan 3A 1. Membangun citra positif Jepang sebagai penyelamat Asia dari penjajahan Barat. 2. Menggalang dukungan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Jepang. 3. Menghapus pengaruh Belanda dan Barat di Indonesia. Tokoh-tokoh gerakan 3A. 1. Mr. Samsudin atau disebut juga Raden Sejamsoedin. 2. Itoshi Shimizu. Kegagalan gerakan 3A. Yang pertama, karena kurangnya dukungan dari rakyat Indonesia. Karena gerakan ini hanya menguntungkan Jepang. Yang kedua, tidak memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Dan yang ketiga, digantikan oleh organisasi lain seperti Putra atau Pusat Negara Rakyat yang dipimpin oleh tokoh nasional yaitu Soekarno dan Hatta. Gerakan 3A akhirnya tidak efektif dan bubar pada tahun 1943. Selain dengan gerakan 3A, Jepang juga memiliki upaya lain, yaitu dengan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang membentuk berbagai organisasi untuk mengontrol masyarakatnya, berbagai bentuk organisasi buatan Jepang. Yang pertama itu ada organisasi sosial dan politik. Putera atau Pusat Tenaga Rakyat 1943. Putera atau Pusat Tenaga Rakyat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 16 April 1943. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh yang dikenal sebagai empat serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Monser, bertujuan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia bagi Jepang. Tetapi kemudian dibubarkan karena lebih banyak dimanfaatkan oleh kaum nasional. Saudara-saudara, sekali lagi jawabnya haruslah aku seorang putra. Oleh karena aku tidak mau bernama anak yang durhaka. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Putra! 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 Hidup putra! Terima kasih. Maka sudah berubahlah keadaan di Jawa. Tenaga 50 juta jiwa di Jawa sudah bersatu padu. Kita sudah berjanji dengan teguh hati bahwa kita tentu meruntuhkan Amerika Inggris sambil membangun Jawa baru di samping bala tentara Dai Nippon. Dari Jepang Hokai tahun 1944. Jenderal Kobayashi Honda Harada menutup Jawa Hokai atau himpunan kebaktian Jawa pada tahun Januari 1944. Dan kondisi yang lebih terkontrol oleh Jepang mewajibkan rakyat untuk bekerja dan memberikan sumbangan bagi kepentingan perang. Pengganti Putra setelah dibubarkan, Jawa Hokai dipegang langsung oleh Gun Seikan. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Jawa Hokokai berbeda dengan Putera. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. dasar-dasar untuk memunculkan semangat kebaktian. Yang pertama ada mengorbankan diri, yang kedua mempertebal rasa persaudaraan, dan yang ketiga melaksanakan sesuatu dengan bakti. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dibentuk oleh Angkatan Darat Jepang di Jawa pada tanggal 29 April 1945. Dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta membahas dasar negara dan konsep pemerintahan Indonesia. Pemimpin BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat.
Yang keempat, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pengganti PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang telah habis masa tugasnya pada 18 Juli 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Selanjutnya ada organisasi militer dan semi-militer. Yang pertama, HEIHO. HEIHO pertama kali didirikan pada tahun 1943 dan memiliki jumlah anggota lebih dari 42.000 orang. Pasukan pembantu tentara Jepang yang terdiri dari pemuda Indonesia. Dan mereka dilatih dalam kemiliteran tetapi tidak diperbolehkan menjadi perwira. Waktu Perdana Menteri Tojo mengunjungi barisan HEIHO yang berwatak gagah berani sebab terus-menerus dilatih dengan keras oleh pemimpin bala tentara Dainippon. Beliau memeriksa dengan teliti segala gerak-gerik barisan HEIHO yang dilakukan dengan penuh kegiatan. 兵法部会を訪れた首相は大日本軍指導のもとにジャワを守る兵法たちの活発な訓練を熱心に視察しました。 Yang kedua, PETA atau Pembela Tanah Air. Pembela Tanah Air adalah tentara sukarela yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang pada 3 Oktober 1943. Banyak mantan anggota PETA yang kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pasukan militer bentukan Jepang yang bertujuan membantu pertahanan wilayah Indonesia dari sekutu. Yang ketiga, Keibodan dan Seinendan. Pada tanggal 29 April 1943, organisasi kepemudaan untuk melatih disiplin dan kesiapan menghadapi perang, dan Keibodan sendiri lebih berfokus pada keamanan sipil. Sementara Seinendan untuk pemuda usia 14-22 tahun. Fujinkai, organisasi ini dibentuk bulan Agustus 1943. Fujinkai didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militan yang berada di Jepang dengan nama Dai Nippon Fujinkai. Organisasi wanita yang bertugas membantu Jepang, termasuk dalam tenaga kerja dan kesehatan. Selain itu, berikut merupakan tugas Fujinkai. Yang pertama, melakukan kinro hoshi atau kerja bakti, wajib kerja tanpa upah. Yang kedua, bercocok tanam, menggantikan peran pria yang dikerahkan untuk urusan militer. Dan yang ketiga, mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak, maupun keperluan yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang.
BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini juga dikenal sebagai Dokuritsu Junbai Chosakai dalam bahasa Jepang. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk Jepang karena mereka menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut diberikan kepada sebagai usaha untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Tujuan agar rakyat Indonesia percaya dan mau membantu pemerintah Jepang di tengah peperangan yang mereka hadapi. Akhirnya pemerintah Jepang pun membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Tugas BPUPKI bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap situasi politik dan sosial di Indonesia pada masa itu. Mereka menganalisis kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang meliputi aspek-aspek seperti pendudukan Jepang, pengaruh Belanda, perjuangan kemerdekaan, dan aspirasi rakyat Indonesia. Selanjutnya ada tokoh BPUPKI. BPUPKI ini punya 63 anggota yang dilatih secara langsung pas terbentuknya organisasi ini. Nah, 7 di antaranya ini adalah perwakilan dari Jepang. Selanjutnya, BPUPKI ini memiliki 1 ketua dan juga 2 wakil ketua yang terdiri dari perwakilan Indonesia dan Jepang sebagai berikut. Ketua BPUPKI yaitu Kiai Rajiman Widioningrat dari Indonesia, Wakil Ketua BPUPKI Ichibange Seiyosio perwakilan dari Jepang, lalu Wakil Ketua BPUPKI yang kedua Suroso perwakilan dari Indonesia, lalu anggota BPUPKI diantaranya Raden Abikusno Tjogjo Rujoso, Kiai Haji Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim, Ekonomi Tokuzi, dan Miyano Shiozo. Dan pada akhirnya BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan di dalam video ini yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.